Terima kasih buat kesempatan ya Ibu Berta yang sudah memilih saya malam hari ini. Tuhan yang Bisa, pilih. amin. Bisa masuk ke dalam Care and Grow Fellowship ini luar biasa dan Amin. dahsyat sekali. Berarti kita mau peduli dan kita harus bertumbuh ya. Nggak Yes, mungkin amin. kita mau peduli tanpa ada pertumbuhan tentunya ya. Saya bersyukur karena ada beberapa yang sudah tidak asing lagi melihat saya. Tapi saya percaya mereka jatuh cinta sama Tuhan. Karena mereka mendengar kesaksian-kesaksian saya bahwa Tuhan kita itu hidup. Dia Allah yang sanggup ya kan merubah. Bahkan terima kasih untuk Pak, duh saya lupa tadi, yang sudah membawa kita lagu-lagu yang sungguh Oh, mengalir. Saya juga udah sering ketemu dia di Zoom. Ronald. Dahsyat Pak Ronald, Pak Ronald. Ronald. Dia bawa kita mengalir ya, itu kasih Tuhan sungguh mulia. Terus dia balik, dia ke selidiki, aku lihat hatiku. Amin ya. Jadi Amin. Tuhan memang selalu melihat hati kita masing-masing, bukan melihat gereja yang megah, tapi dia melihat hati kita ya. Apakah itu sedang sedih? Saya bersyukur Ibu Pendeta Mary berdoa itu udah apalagi yang nggak didoain ya. Segala organ tubuh sudah diucapkan. Wow. Karena itu tidak seberapa karena berbilion-bilion segala apa urat-urat semua ada di dalam tubuh kita. Itu tadi Ibu ambil kepala-kepalanya saja dan saya percaya Tuhan sudah pulihkan kita semua sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Amin. Amin. Haleluya. Oke. Sesuai tema awaken yaitu membangkitkan, bangkitkan roh yang sedang tidur. Di dalam Roma 12 ayat 11, tadi saya mau bawakan itu Ibu sudah doakan biarlah rohmu menyala-nyala ya, luar biasa satu roh. Ya, sebelum kita lanjut ke Efesus ini ya, di dalam Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi tanpa roh kita menyala-nyala tidak mungkin kita bisa melayani Tuhan. Itu bohong total, ya. Jadi melayani itu bukan supaya kita orang bangga melihat kita, bukan. Tapi melayani Tuhan itu ada sesuatu yang ada di hati kita yang membuat kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Karena kita semua orang ketebusan Tuhan. Saya percaya yang hadir malam hari ini, semua kita yang sudah ditebus Tuhan, punya latar belakang yang berbeda-beda. Ya, bukan karena orang tua kita majelis gereja, bukan orang tua kita pendeta. Saya percaya kita semua dipanggil masing-masing oleh Dia yang luar biasa. Kita bahkan firman Tuhan katakan bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu ya. Pergi dan menghasilkan buah luar biasa ya. Nah, malam hari ini sesuai firman yang dicantumkan di dalam tema Efesus 5 ayat 14, tapi saya biasanya bukan cuma satu ayat ya. Saya mau bacakan dari 14 ayat 14 sampai 18 karena ini penting. Kalau kita mau baca dari ayat satunya kepanjangan karena saya butuh firmannya sampai di mana Roh Kudus stop, nah di sisanya kita mau sharing. Tapi ini ada di dalam perikop Efesus 5 itu, perikop di atas ayat 1, hidup sebagai anak-anak terang. Karena kita semua ini sudah keluar dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Amin. Nah, kita mulai ayat 14, saya akan bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini ayat 14 sampai 18 ini luar biasa ya. Singkat tapi luar biasa. Di ayat 14, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus, garis bawahi, dan Kristus
akan bercahaya atas kamu. Kenapa tidak dikatakan sini dan Tuhan Yesus? Bukan. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kristus berbicara urapan Allah akan bercahaya atas kita yang bangkit dari kematian rohani. Tanpa urapan kita pasti mati rohani. Melayani cuma karena tugas. Melayani cuma supaya memenuhi jadwal. Tetapi urapan Allah, urapan Roh Kudus itu, pernah nggak saya percaya orang yang berjalan atau orang yang melayani di dalam Roh Kudus, setelah selesai pelayanan itu pasti ada mau pelayanan di mana lagi kita. Karena itu roh yang menyala-nyala di dalam kita itu ada. Selesai pelayanan satu, kita mau pelayanan kemana? Karena roh itu menyala-nyala di dalam kita. Itu tanda memang roh yang di dalam kita itu bangkit terus, gak pernah mau tidur. Itu gunanya urapan Roh Kudus ya. Di dalam satu Zoom yang lain ada yang bertanya bagaimana kita meminta urapan. Sekali lagi saya katakan Lukas 11 ayat 13. Kalau Bapamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga memberikan Roh Kudus bagi mereka yang memintanya. Lukas 11:13 bilang. Kecil banget nih. Operasi itu kan dia gitu. Jadi mari bukannya kita nggak boleh meminta sesuatu, tetapi yang paling penting kita minta Roh Kudus. Ya. Ayat 15 bilang apa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, punya titel nggak ada titel, ada jabatan nggak ada jabatan, Alkitab mencatat, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kita tidak bisa seperti orang-orang yang di luar sana yang dulu kita juga seperti itu. Kita harus perhatikan. Nah, yang mengkontrol kehidupan kita adalah urapan itu. Roh Kudus yang di dalam kita. Karena Roh Kudus itu adalah GPS kita. Kalau dia bilang stop, jangan buat, jangan. Ini sangat penting bagi kita anak-anak Tuhan. Siapapun kita, apapun status kita, jabatan kita. Dengar apa kata firman malam hari ini. Bahwa kita harus bangkit dari kematian rohani. Sehingga Kristus itu di sini dikatakan Kristus akan bercahaya atas kamu. Berkali-kali saya katakan mau kita pesek, mancung, hitam, bule, kurus, gembuk. Tapi kalau urapan itu ada di dalam kita, Alkitab mencatat Kristus akan bercahaya atas kamu. Itu sebabnya ada pujian bersinar, bersinar. Itulah kehendak Yesus. Kapan kita mau bersinar? Saat terang Kristus ada di dalam kita. Di mana terang Kristus? Firman Tuhan. Jangan malas baca firman. Saya lagi mengulang kembali mulai dari Kejadian, mulai dari Mazmur, mulai dari Amsal, mulai dari Matius. Padahal udah berkali-kali. Tapi setelah kita mengulang kembali sepertinya baru. Karena otak kita ini loh nggak mampu untuk menampung apa yang di Alkitab ini. Tetapi hebatnya kalau kita diurapi Roh Kudus, kita nggak perlu hafal. 1 Yohanes 2 ayat 27, 1 Yohanes 2 ayat 27 bilang, urapan itu mengajar kita, mengingatkan kita. Dan dia pengajarannya itu benar, tidak salah. Jadi di sini poin kita untuk kita bangkit dari kematian rohani, perlunya urapan Roh Kudus. Itu satu kekuatan ya, kayak dinamo. Kalau di dalam handphone itu adalah baterai kita.
Tanpa baterai lowbat aja kita nggak bisa tangkap sinyal. Kita harus memiliki kepenuhan Roh Kudus itu. Kita terus ya. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan, kekasih-kekasih Kristus? Kita lihat ayat selanjutnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Orang Manado itu, waktu saya pelayanan di Manado, saya lupa tahun berapa, kalau bicara Roh Kudus, mereka bilang, so ada Roh Kudus. Betul. So ada. Alkitab bilang, kalau kita percaya akan Yesus, Roh Kudus sudah ada. Bahkan orang tahu Yesus ada di hati, betul. Tapi benci, iri, dengki itu masih ada di sini. Jadi bahasa doang bilang Yesus ada di hati. Kalau Yesus ada di hati, nggak mungkin bisa iri, benci, dengki. Nah, kita baca ini kan hidup sebagai anak-anak terang. Coba kita ke Galatia, ya. Belum lama kita menyelesaikan 10 hari ketuangan Roh Kudus. Ya, sedunia mengadakan itu. Pasti Galatia 5 itu dikumandangkan sedunia. Amin ya. Nah, mari kita mau lihat Galatia itu. Galatia 5. Perikopnya, hidup menurut di atas ayat 16, hidup menurut daging atau roh. Tadi di dalam Efesus, kita sama-sama belajar ya, pelan-pelan ya bagi yang mencatat. Di dalam Efesus 5, hidup sebagai anak-anak terang. Nah, kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita tidak mungkin lagi memilih hidup menurut daging. Di Galatia 5, ya, perikopnya di atas 16, hidup menurut daging atau roh. Saya nggak bacakan lagi semua itu karena semua sudah tahu dari mulai ayat 16 sampai ke 22. Ayat 19 yaitu kedagingan semuanya. Semua sudah tahu apa itu. Yang mungkin juga kita masih jatuh bangun dengan kedagingan itu. Karena kita masih hidup di dunia, tapi kita tidak boleh tenggelam di dalam kehidupan yang dipimpin oleh daging itu. Itu sebabnya kita harus penuh. Makanya di ayat 17 bilang, hendaklah kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yaitu supaya kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sekarang bagaimana? Minta. Penuhi aku Tuhan. Jangan mau tunggu Maurice Cerullo, Benny Hinn, dan semua tuh orang-orang urapan. Roh yang sama yang dia minta, Tuhan penuhi aku, urapi aku Tuhan. Aku lagi kesel Tuhan. Aku sering marah. Ngomong sama Tuhan. Tanda kalau Roh Kudus punya takaran di dalam kehidupan kita sudah mulai kosong, sudah mulai turun takarannya, sudah mulai berkurang, cepat marah, lihat orang kayaknya sebel. Saya bisa ngomong karena saya suka mengalami seperti itu. Itu sebetulnya tanda bahwa kita ini Roh Kudusnya tinggal dikit. Karena kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat. Kita belum hidup sendiri di tempat yang suci, saudara. Apalagi saya di Australia ini, ya kan orang-orang Manado banyak di sini, ya. Karena mereka melihat saya begini, ya sel kita kita itu, saya bisa saring. Mana yang saya bisa, mana yang enggak. Ketawa deh tuh Pak Andre. Iya kan? Di sini kan aduh banyak Manado hura-hura. Nah, dulu kan saya seperti itu, Tuhan tangkap. Saya sudah tinggalkan cara-cara seperti itu. Jadi kita dengan urapan Roh Kudus itu kita bisa memilih apa yang kita mau buat. Karena saudara, perbuatan daging itu saya mau tanya, enak apa enggak sih? Sadap. Sadap. Kalau bukan Roh Kudus kita nggak mungkin bisa, saudara. Dosa itu paling enak, kedagingan itu paling enak, tapi Tuhan marah. Firman Tuhan katakan kita menjadi musuh Allah. Bayangin barang enak kita harus lepas. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, pikul salib, sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Sangkal diri ini loh. Orang Manado, Ambon, Batak sukanya hura-hura.
Kalau kita bertobat itu kasih karunia. Benar nggak Pendeta Mary? Hura-hura. Pesta. No, kita dari kecil belum masih, aduh, zaman oma opa dengar lagu bagus. Itu kadera-kadera disorong-sorong. Badansa. Jaran oma opa tuh. Jadi kita dari kecil sudah tahu badansa, ya kan? Nah ini, saya katakan itu ke daging barang apa menurut daging itu enak, tapi dilarang Tuhan. Nah, kenapa kita harus penuh Roh Kudus agar kita bisa merasa nggak enak sama kedagingan itu? Tuhan marah, Tuhan jauh. Tapi iblis selalu menawarkan, ya apalagi di sini, pestanya di gedung bagus, ya kan? Makanannya wow, godaannya. Terus kita bilang gara-gara iblis, dia bilang saya cuma menawarkan. Itu kan iblis sales terkenal paling nomor 1 di dunia. Tapi yang menentukan kita, yes or no, betul? Nah, kalau kita nggak kepenuhan Roh Kudus, ya, nah ini yang repot. Nggak apa-apa, nanti juga mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, toh, pakai ayat lagi. Nanti juga mengaku dosa. Kalau kita mengaku dosa, maka Allah setia dan adil untuk mengampuni dosaku, bahkan menyucikanku daripada segala yang jahat. Amin. So baking dosa pakai firman lagi. Nah ini parah. Parah. Jadi mari kita, saya percaya di sini, ya saya dengar tadi Pendeta Mary juga ya, sudah sampai ke titik bisa berbahasa roh, dan saya tahu ada beberapa yang sudah bisa, termasuk saya. Tapi saya jarang bisa pergunakan di orang-orang yang belum tahu. Ya kan? Tapi kalau itu memang harus keluar, kita keluarin. Kalau nggak sesak dada kan Bu Mary ya. Sesak dada. Karena roh yang memimpin kita di dalam doa. Roma 8. Jadi kalau itu memang harus keluar, keluar Jo. Tapi nggak usah sampai panjang-panjang. Nanti orang bilang orang gila. Ada kan yang begitu. Tapi itu saya merasakan itu bisa mendesak keluar loh. Dan harus keluar. Jadi tahun kemarin ya, saya lupa bulan apa. Kami memang gereja kami di Sydney ini ada ada acara di Melbourne, dan salah satu cabang di situ saya gembalanya orang Manado, saya KKR di situ, dan mereka tahu kami ada, jadi semua tuh Manado di Melbourne hadir semua, ya, dan orang sebetulnya udah tahu itu si Selfie itu kan bertobat, nggak ada titel lain, nggak ada judul lain. Tapi saya sampaikan, kapan lagi mau undang khusus KKR, mana datang. Tapi ini karena mereka tahu ada Pak Tony sama Bu Silvi. Datang dalam hati saya, terima. Dengar semua. Tapi akhirnya apa saudara? Yang tua-tua di sana bilang, kapan mau KKR di sini for orang-orang Manado? Berarti mereka dijamah Tuhan saudara. Iya kan? Berarti mereka dijamah Tuhan. Nah ini pentingnya kita yang diurapi Roh Kudus, ya. Kenapa sih dibilang apa harus berbuah? Jadi Roh Kudus itu mengurapi kita bukan supaya kita kudus sendiri, ya. Bukan supaya kita kaya sendiri, bukan kita jadi sok rohani karena kepenuhan roh, tetapi untuk melayani jiwa-jiwa. Pergi. Makanya jangan, orang Manado bilang jangan baforo di gereja. Pergi. Jangan tunggu sekolah penginjil baru mau menginjil. Pergi. Saya belum sekolah pendeta, saya nggak tahu mau ngomong apa. Alkitab baca. Kalau kita diurapi Roh Kudus, maka itu akan keluar. Saya mengalami. Kok saya ngomong ini? Oh ya, karena apa? Roh Kudus yang ngomong melalui saya. Itu orang-orang yang diurapi. Bu Pendeta Mary ngalamin lah pasti. Itu orang kalau sudah ngeroh pasti itu begitu jadinya. Kita yang ngomong, kita yang bingung. Ya kan? Kok bisa begitu? Karena itu keluar. Benar gak Bu Berta?
tat, 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 tat. Yang sebetulnya kita pun lagi butuh itu. Saya ngalamin, sering. Roh Kudus bicara ke saya melalui orang, tapi sebetulnya kita lagi butuh kata-kata firman itu. Itu enaknya orang yang melayani. Kalau kita melayani Tuhan, nggak perlu di belakang mimbar, tapi kita dipertajam. Semakin hari kita semakin dikuduskan. Kita disucikan. Pisau setajam apapun, saudara, kalau nggak pernah dipakai, jadi tumpul. Nah ini, seperti ini. Firman yang Tuhan taruh, urapan yang Tuhan taruh ke kita, membuat kita itu menyala-nyala untuk menyampaikan kabar baik. Maka kalau si Pak Ronald bilang, selidiki aku, nggak takut. Ya kan? Nggak takut kita melayani. Kita semakin hari semakin dipulihkan, semakin diubahkan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, sedap mau nyanyi, tapi kalau kita nggak melayani, takut mau ngomong. Iya kan? Dulu awal bertobat saya takut ngomong begitu. Rupanya masih tersembunyi dosa-dosa lama, iya kan? Tapi semakin hari semakin dipulihkan. Pede aja tuh, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu. Yesus, Yohanes 14 ayat 15, benar ya? Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintahku. Sudah apa belum? Itu pekerjaan penghibur. Kita diurapi Roh Kudus, kita pasti mengasihi Tuhan. Artinya kita yes kepada firman walaupun itu nusuk. Kalau kita belum dengan urapan Roh Kudus, begitu ada firman pendeta khotbah, oh itu buat si Anu tuh, udah sayang dia gak datang tuh. Iya kan? Harusnya dia datang biar dia dengar. Dengar sendiri. Jangan tuduh orang. Firman itu disampaikan buat kita. Buka telinga baik-baik. Malam hari ini saya teriak juga ini untuk saya. Lebih banyak ke saya. Kalau saya tunjuk ke sana, lebih banyak ke saya. Maka saya bersyukur, saya kebanjiran di Zoom, Bu Berta. Tanya Pak Andre tuh. Iya kan? Awal-awal, waktu baru memulai ya, 2 tahun lalu kali ya. Sebagai daging saya, mesti bangun pagi, apalagi winter. Terus pendeta Manado bilang begini. Pendeta-pendeta bukan Manado, di Jakarta bilang begini. Bu Silvi, emang ada PK? Saya bilang PK itu dari Tuhan. PK urusan Tuhan. Persembahan kasih amplop itu dari Tuhan. Saya saksikan. Saya bisa tiba-tiba bukan cuma dari Australia. Dari Amerika. Bu minta nomor rekening. Haleluya enggak? Karena kita melayani. Itulah hidup kalau dipimpin Roh Kudus. Ngalir aja kemana dia mau bawa. Ikutin apa maunya dia. Ikutin dia. Nah kalau kita ikut aliran Roh Kudus, saya mau katakan, begitu kita hadir di salah satu gereja, bahkan mungkin di gereja lokal kita, begitu pendeta khotbah kita, Roh Kudus di dalam kita begini pasti. Itu nggak benar, salah. Bisa aja. Tetapi kalau kita tidak diurapi Roh Kudus, kita tidak mengerti firman Tuhan, apapun yang kita dengar itu kayaknya benar, padahal mungkin salah. Nah ini, itu sebabnya di dalam sharing, ada aja yang begini, kata pendeta ini, kata pendeta itu, back to the Bible. Pendeta boleh salah, tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau kita dipimpin Roh Kudus. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara mau diundang di seminar mana, saudara bisa jawab. Karena Roh Kudus di dalam kita yang ngomong. Ini kelebihan keunggulan orang yang diurapi Roh Kudus. Bukan titel panjang-panjang tapi tahu apa-apa. Begitu tanya jawab, bingung, mata tinggi dulu. Tapi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus,
Saya saksikan, ada yang dengar kali waktu itu saya saksikan. Melayani di Lapas Cianjur. Warga binaannya cuma 7 orang. Ada satu anak muda. Begitu selesai saya khotbah, kan saya berikan waktu 15 menit, tanya jawab. Dia bilang apa? Ibu buktikan buku ini yang paling pintar. Rupanya dia pernah mendalami Alkitabnya seberang itu. Ya kan? Saya sebagai hamba Tuhan, walaupun orang bilang hebat, gugup saat dia tanya itu. Tahu saya bilang apa? Roh Kudus jawab. Canggih nggak? Saya nggak tahu ngomong apa. Tahu-tahu Roh Kudus ngomong. Buka Kejadian 1, suruh dia baca. Jangankan dia, saya yang dengar aja Kejadian 1. Apa hubungannya dengan pertanyaannya? Ini contoh-contoh bagaimana Roh Kudus ada di kita ya. Mari kita melihat Kejadian 1. Kalau Roh Kudus ingatkan, saya harus saksikan. Mendadak ditanya begitu, mana yang paling benar? Bingung. Saya bilang Roh Kudus jawab. Dan Roh Kudus kasih Kejadian 1. Roh Kudus bilang suruh dia baca. Oke. Perikopnya Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk, pelan-pelan ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus bilang stop, tanya sama dia. Muhammad so ada belum? Nah loh. Dunia aja masih kosong saudara. Hanya roh Allah yang melayang-layang. Amin. Itu hikmat yang Tuhan taruh bagi orang yang diurapi Roh Kudus. Mendadak ada pertanyaan pasti ada jawaban. Dan tidak salah. Nggak usah pakai ilmu ini, ilmu itu, ilmu ini. Sampai jam 5 pagi nggak selesai kalau pakai teori-teori dunia. Tapi kalau pakai Roh Kudus, 1 Yohanes 2 ayat 27, pengajarannya itu benar, tidak salah. Amin. Ini ada beberapa orang yang sudah tahu tentang tema ini. Ada beda nggak Pak Andre? Beda hikmatnya, pewahyuannya. Beda. Jangan lihat temanya sama. Beda. Bu Noni juga udah berkali-kali. Pewahyuannya beda. Di Zoom yang lain galak banget. Bener? Ini slow. Orang Manado bilang marslak. Slow marslak. Artinya slow marnajong. Ya kan? Saya aja kaget. Karena Tuhan suka ngomong. Ini fresh from the oven. Orang Manado kalau baking brudel, saya nggak mau kalau so besok. Baru keluar potong buru-buru taruh mentega makan sedap. Ya Bu Mary, Pandeta pasti tahu ini brudel Manado. Ya Bu Noni. Nah ini kita malam hari ini fresh from the oven. Datang dari sana ke saya langsung ke situ. Nah ini kalau orang yang kepenuhan roh. Kita bangkit dari kematian rohani. Jangan panjang-panjang, saya suka mau sharing soalnya. Ya, nanti kita lanjut pertanyaan, nggak apa-apa. Ya, mau tanya atau mau kesaksian pelayanan, mari kita saling menguatkan, berbagi bagaimana orang yang diurapi Roh Kudus. Amin. Saya akan berdoa ya untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau luar biasa mengajar kami malam hari ini Tuhan. Bangkitkan terus roh kami. Tanpa ada kebangkitan roh, tanpa roh yang menyala-nyala kami tidak mungkin melayani pekerjaan Tuhan. Ampuni kami selama ini Tuhan, mungkin kami malas, mungkin kami ogah-ogahan melayani. Tapi malam hari ini hamba percaya kita semua dipenuhi Roh Kudus. Dan Roh Kudus sendiri yang mengajar kami di dalam seluruh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh berbuah-buah-buah, nama Tuhan dimuliakan. Dan hamba percaya pelayanan kami diubahkan, pelayanan kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati terus Tuhan. Care and Grow Fellowship ini Tuhan, Grow Fellowship ini Tuhan, menjadi alat-Mu sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba kembalikan segala hormat, pujian, syukur, keagungan, bahkan kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan, haleluya,
Amin. Saya kembalikan kepada Amin. host. Oh, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih. Nah, semangat kita ya. Kalau hambanya sudah membawakan firman dengan begitu semangat, tentunya kita juga lebih semangat dong ya. Yuk, kita Amin. silahkan. Kita ada yang mau bertanya. Ini Pak Marwan yang udah open kamera. Apakah mau nomor 1 bertanya? Mantap. Ayo Pak. Iya. Bukan bertanya, hanya memang Tuhan sudah berjanji kepada murid-murid di kitab para rasul supaya kita menerima janji Tuhan, kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Amin. Makanya Yesus bilang kepada muridnya 120 orang, mereka harus tinggal di Yerusalem untuk menerima baptisan itu. Nah, baru di situ luar biasa. Jadi yang bekerja kuasa Roh Kudus di dalam diri Petrus, dia berdiri, dia berkhotbah, hanya berapa singkat 3.000 orang bertobat. Amen. Itu bukan pekerjaannya Petrus. Saya percaya Amin. dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Iya. Seperti Pastor Selvi bilang, saya juga pernah mengalami itu. Tadi kadang-kadang kita terdesak, tetapi Roh Kudus menolong kita. Amin. Kita bukan lagi dikatakan menjadi anak yatim, tapi Roh Kudus yang menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita. Ya, jadi saya tambahkan, jadi mintalah selalu kita pengurapan Roh Kudus Tuhan. Ini baru-baru ini, baru kemarin itu saya ke puskesmas di Tangerang Selatan ini, di puskesmas di komplek kami. Ngomong-ngomong dengan saya suka jamu-jamu, itu saya minum jamu. Terus dia bilang begini, Pak, tolong doakan saya, gitu. Mau mendoakan menurut iman saya mau. Jadi waktu saya doakan sebut Yesus, langsung dia menangis. Tuhan, tolong ibu ini dia mau minta gerobak Tuhan. Aku percaya apa yang dirindukan, diinginkan kami sepakat. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Engkau tidak pernah curang Bapa. Karena Engkau berkuasa, berdaulat. Apa yang kami minta Tuhan akan kabulkan. Amin. Terus dia, waduh, akhirnya saya dikasih jamu kunyit itu. Dikasih dengan murah. Nah itu jadi pekerjaan kuasa Tuhan itu jangan dibatasi. Kalau kita bicara-bicara dengan orang itu sudah Roh Kudus yang berbicara, itu bukan kita lagi. Seperti itu Pastor Selvi. Jadi mari kita seperti firman Tuhan katakan tadi di Roma 12. Jangan kerajinanmu kendor, tapi layanilah Tuhan, katanya, dengan roh yang bernyala-nyala. Amin. Itu yang saya alami juga seperti Pastor Silvi. Jadi jangan takut lagi dalam pelayan. Pasti Roh Kudus itu akan membantu kita, akan membawa ke dalam kebenaran-kebenaran. Itu saja yang saya tambahkan, Ibu Selvi. Saya tadi mendengarnya, waduh, sangat dahsyat ya firman Tuhan. Haleluya. Jadi firman Tuhan itu hidup. Dia kuat seperti pedang bermata dua yang tajam. Yang tajam dapat memisahkan roh dan jiwa dan sendi dan sumsum dan memberikan pengertian yang dalam. Di waktu saya menikmati firman Tuhan tadi, roh saya firman itu melompat-lompat di roh saya. Terima kasih Bu Selvi, luar biasa. Tuhan memberkati. Biar Tuhan pakai lagi di Australia itu sekarang. Amin, puji Tuhan. Lagi digoncang-goncangkan, ada maksud Tuhan supaya banyak orang yang bertobat. Amin, puji Tuhan. Ya, makasih Pak Marwan, on fire terus ya Pak. Amin. Iya, luar biasa. Ya, silakan Pak Andre. Ya, oke, selamat malam semuanya. Ya. Malam. Nah, terima kasih Pastor Silvi atas firman-Nya ya. Ini saya jujur saya sering dengar, tapi malam hari ini saya dengarnya beda ini. Saya nggak tahu, padahal sering lah. Efesus ini kan sering banget ya. Iya. Tema ini ya. Iya, tema ini kan awaken ya, bangunlah ya. Iya. Jadi cocoklah tema ini karena Pak, kita disuruh
diingatkan lah oleh Pastor Silvi itu bangun, karena banyak orang secara nggak sadar tertidur rohaninya, bahkan banyak yang mati rohaninya. Orangnya hidup, orangnya bukannya mati, hidup, tapi rohaninya mati. Nah, orangnya nggak di sini lah, orangnya di Afrika sana. Di sini orangnya orangnya hidup semua. Ya, dan saya dapatnya begini. Jadi awaken ya, Efesus ini bicara apa? Makna yang mendalam dan relevan. Saya sukanya Pastor Silvi suka sharingnya itu ringan-ringan lah ya, nggak diawang-awang ya. Jadi relevan untuk apa? Kehidupan sehari-hari, ya nggak? Ya. Amin. Nah, di sini maknanya apa? Itu bangunlah ya orang yang tidur. Ya. Mungkin banyak orang tidur, nggak sengaja tertidur, padahal merasa saya nggak tidur kok, tapi rohaninya tertidur. Nah, disinilah makna dari ayat ini kan seruan untuk apa? Bangkit dari keadaan tidur rohani untuk meninggalkan apa? Dosa dan kejahatan dan selalu hidup dalam terangnya Kristus. Amin. Nah, disinilah saya bersyukur hari ini ya kita memang harus selalu diingatkan lah, karena sifat manusia kan suka lupa ya, suka lupa ya. Jadi ya. Apa itu, Pak Andre? Ya, sebentar. Ada ya kebenaran yang saya dapatkan itulah. Jadi sumber cahaya adalah satu-satunya adalah Kristus saja. Jadi dialah sumber kehidupan ya. Dengan menerima Yesus Kristus kita dapat meninggalkan kegelapan dan hidup dalam cahaya. Nah, saya ditegur apa oleh Pastor Silvi lewat firman-Nya ini? Ya, teguran ini kita harus sadar akan masing-masing keadaan rohani kita. Mari kita jujur melihat sendirilah bagaimana rohani kita sampai di mana, supaya apa? Kita harus bangkit dari keadaan tidur rohani kita ya. Kita harus tinggalkan itu dosa, kejahatan, dan selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, yang penting apa? Komitmen sekarang. Komitmennya ya dengan hidup dalam ketaatan pada Tuhan ya. Nggak ada jalan lain. Kita harus terus, tidak hanya seminggu sekali atau setahun sekali. Kita harus setiap hari selalu harus punya relasi yang intim dengan Tuhan. Supaya tetap terkoneksi, supaya kita punya akses kepada sumber itu, ya sumber terang itu. Jadi inilah panggilan kita ya untuk selalu memperbarui kehidupan rohani kita, terus yang meninggalkan dosa, kejahatan dan selalu hidup di dalam terangnya Kristus. Terima kasih Pastor Silvi, Tuhan berkati. Amin. Tetap semangat Pak Andre. Andre lagi nepukin diri sendiri. Yes, rame. Puji Tuhan. Nah, gimana Pak Pastor Silvi, Anda mau feedback, mau ngasih ini respons lagi ke Pak Andre? Kayaknya semua tadi cukup ya. Tadi itu luar biasa, jangan kita cuma bilang hebat ini khotbahnya bagus gitu. Tapi setelah keluar dari Zoom besok kembali lagi standar. Itu nggak parah. menghidupin dia, nggak menghidupi lagi itu firman. Jadi itu rasa haus dan lapar tuh memang harus tiap hari, jangan cuma sesewaktu doang gitu ya kan. Dan jadi itulah. Ya, silahkan yuk Bapak Ibu yang lain silahkan. Aduh, tanyalah sebanyak-banyaknya. Nah, Bu Noni udah buka kamera. Ya, silahkan Bu Noni. Selamat malam Pastor Silvi, maaf boleh bertanya. Boleh. Tadi kan ceritakan tentang bahasa roh. Mengenai bahasa roh, ketika bergereja yang sedang berbahasa roh dan pindah ke gereja yang tidak berbahasa roh, bagaimana dengan pribadi? Misalnya pribadi saya, apakah saya berbahasa roh pribadi sendiri atau bagaimana? Kalau di gereja atau bahasa roh itu digunakan aja di rumah? Boleh minta penjelasan, Pastor? Bahasa roh baru tidak berbahasa roh. Bahasa roh itu saya katakan tadi ya, kalau memang kita sudah mendapatkan itu bisa keluar dengan sendirinya. Entah itu kita ada di mana. Kadang juga
kita nggak dalam posisi doa itu tiba-tiba ada, dan itu ternyata ada yang Tuhan taruh ke kita untuk kita doakan, kan kita sendiri nggak tahu. Tapi saya mau jawab Bu Noni, jadi bahasa roh itu bukan cuma di gereja, dan kalau toh itu keluar, kalau Bu Noni udah dapat, keluarkan aja tapi nggak usah panjang-panjang, yang penting udah keluar jadi kita ringan dadanya gitu loh. Karena ada kan yang dibuat-buat, bener nggak Ibu Pendeta Mary? Ada yang dibuat-buat masalahnya. Nah ini yang bahaya, itu yang bahaya. Tapi kalau memang dari kitanya, keluarkan saja, tapi kita harus lihat situasi kita ada di mana. Nah, itu Kan ya. Alkitab katakan Roh Kudus itu tertib. Ya. Ya kan? Roh Kudus itu tertib. Karena kalau kita nggak tertib, kita ada di tengah orang-orang yang belum bisa berbahasa roh dan mereka merasa aneh. Nah, tidak menjadi berkat juga. Nah, itu juga nggak bagus. Seperti itu Bu Noni, ya. Ya, Ya. Betul. Terima kasih. Nah, dan bahasa roh itu kan karunia ya. Jadi saya rasa jangan minder. Kalau misalnya kebetulan masih belum dikasih, ya jangan sampai merasa, aduh. Kadang-kadang karena minder, akhirnya garang-garang aja. Dia pikir, oh latihan aja, lihat aja tuh bunyinya gimana ya kan. Nah, jadi begitu kan Pastor ya. Jadi itu karunia itu memang. Jadi memang benda yang Tuhan berikan. Dan enggak juga ini, kalau misalnya kita nggak diberi, jangan terus minder, terus kita enggak selamat. Bukan itu juga keselamatan dari bahasa roh. Kayak begitu. Iya. Ya kan, Pastor. Ya. Silahkan yang lain. Sebelum Bu Mary ini saya udah lihat, udah kayak mau start, go aja ini. Mau lomba. Tapi ntar dulu Bu. Keep dulu. Kita kasih dulu ini Bapak Ibu yang lain. Aduh. Silahkan Bapak Ibu. Aduh, biasanya Pak Alfonso. Ini Pak Alfonso udah buka mute-nya juga. Pak Alfonso, ada yang mau disampaikan kah? Jangan-jangan gangguan jaringan ya. Baik. Atau Pak Adrian. Saya lihat nih Pak Adrian sudah open kamera. Pak Daniel Muntu. Nah silahkan. Siapa dulu nih yang mau kasih tanggapan, ada masukan atau kesaksian? Pak Adrian, itu masih mute? Bu, nanti saya belum masih menyimak. Oh, begitu saja. Baik, terima kasih Pak Adrian. Pak Daniel, ada yang mau ditambahkan? Udah open kamera soalnya. Ya, shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Terima kasih atas pembicaraan saat ini. Memang kalau kita bicara Roh Kudus itu luar biasa ya. Amin. Bahkan saya juga pernah mengalami audible suaranya di kuping saya. Wow. Saya waktu menginjil, saya pergi ke tempat-tempat misalnya penjara atau panti asuhan, ke tempat notabene orang-orang gila di situ kan. Tetapi pada saat ketika saya menginjil itu ada satu kesalahan yang saya buat. Dan justru pada saat ini kalau saya boleh katakan jujur, itu Roh Kudus itu sifatnya tadi kan di samping penghibur, samping penolong atau pemimpin, dia juga kan menegur. Ya. Wahyu 3:19, barang siapa kuasa akan kuajar dan kutegur. Dan saya itu mengalami berkali-kali sampai saat ini saya ditegur kalau salah. Bagi saya secara pribadi nih, puji Tuhan ya. Memang kok saya berasa begini, kenapa kok Roh Kudus itu tegas sama saya? Sementara teman-teman saya notabene hamba Tuhan, mohon maaf mereka buat dosa, sepertinya tidak ditegur sama Tuhan. Saya bilang ini ada apa gitu. Rasa ketidakadilan dalam hidup saya. Tadinya saya berpikir begitu. Tadinya berpikir kok begini ya caranya Roh Kudus menegur saya. Setahun saya itu lumpuh, tidak bisa bicara. Pokoknya saya mengalami penyakit yang saya sudah ke dokter, sudah MRI, semua saya sudah lakukan secara kedokteran. Semua ternyata tidak berhasil. Dia itu tadi bicara kegagalan tadi dalam pelayanan, sehingga iblis masuk dalam tubuh saya. Bukan cuma 7 ya seperti Magdalena, saya 12. Dan itu sering kali membuat saya takut ya.
terutama untuk menjadi pembicara seperti ini ya. Saya sering bicara dulu di gereja, saya sering, tapi sekarang Yang di sana diambil, yang di sini belum. Berliana. Iya. Saya belum sampai saat ini, saya jujur untuk naik mimbar saya takut. Karena teguran itu bukan cuma sekali ya, berkali-kali saya rasakan. Dan saya sebenarnya bersyukur sebagai hamba Tuhan itu ditegur ya. Kita harusnya bangga dong ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi karena pengalaman demi pengalaman yang membuat saya sekarang, oh kenapa sih Pak Daniel nggak mau khotbah lagi atau bicara lagi? Mungkin mereka belum merasakan bagaimana apa yang saya rasakan. Di dalam 5 tahun ini saya betul-betul zero, baik dalam penghasilan, dalam pelayanan, karena saya bersifat mengundurkan diri. Yang seharusnya tadi seperti Pak siapa yang bilang, semangat. Saya kalau bilang baca Alkitab semangat tiap hari, saya mendengarkan firman, baca Alkitab 15 pasal, itu rutin. Kalau bicara dari PLPB itu udah puluhan kali. Dan memang ada seperti firman Tuhan kata dalam Yohanes 15 ayat 67, kalau kau tinggal di dalamku, firmanku tinggal di dalammu, itu firman berkata rema. Jadi tadi Ibu bersaksi tentang kalau kita menghidupi firman, berarti kita harus merasakan bagaimana ketika Allah menghidupi firman itu dalam hati kita dan dia menegur. Dan saya kira semua sudah merasakan ya sebab akibatnya. Dulu saya berpikir kalau saya berbuat jahat, Tuhan sudah mengampuni. Betul, tapi ada harga yang harus dibayar. Ya seperti mereka bilang, oh nggak masalah, kita buat dosa. Siapa bilang? Ya, ini cuma masukan, ya ini aja yang saya ingin saksikan dalam hidup saya. Mari kita terus bukan cuma istilahnya bergereja atau beribadah, berdoa, menyembah, pujian dan doa baca Alkitab. Semua itu kita lakukan, bagian kita itu bukan karena kita yang berusaha. Allah yang sudah mengasihi kita, kemudian kita mengasihi Allah. Tidak ada transaksional dalam kehidupan ini. Ya, amin. Maaf ya, banyak orang bilang begini, oh padahal kita banyak berdoa, banyak ke gereja, ke sini, ke sana. Terus, kenapa saya bilang? Apa kalian berpikir kalau kita sudah melakukan itu, terus Tuhan bisa memberkati kita? Bisa dalam hal penyakit, atau dalam hal kekayaan. Saya bilang, sorry to say, jangan dibalik. Kita bukan agama, kita itu pengikut Kristus. Apa yang Tuhan katakan, kita ikut. Karena Allah sudah mengasihi kita, kita mengasihi Allah. Dengan cara, tadi saya katakan beribadah, baca Alkitab, mendengarkan firman, pujian, penyembahan, dan doa. Kira-kira demikian, Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Gimana Pak Daniel? Iya. Pak Daniel, saya boleh tambahkan ya? Silakan. Iya, jadi Pak Daniel, seperti yang saya bawakan tadi, bahwa memang kita butuh Roh Kudus. Ya, saya tangkap bahwa berkali-kali saya dengar Pak Daniel bilang, saya takut. Itu yang harus diminta Roh Kudus cabut Pak Daniel ya, karena Roh Kudus itu memberikan kita roh keberanian. Dan kalau Pak Daniel mau baca 20 pasal itu nggak ngaruh. Tapi kalau Bapak baca 1 pasal terus di dalam urapannya, wah itu dahsyat banget. Iya. Amin Pak Daniel, ngerti ya sampai sini ya? Ya. Iya. Jadi Roh Kudus itu kasih kita keberanian. Saya nggak bisa apa-apa dulu Pak. Tetapi dengan urapan itu, maka tadi kita fokuskan di urapan ya. Jadi begitu kita diurapi, keberanian kita untuk tampil, karena itu dorongan Roh Kudus Pak Daniel ya. Saya tangkap berkali-kali Pak Daniel ngomong takut, orang nggak tahu apa yang saya rasakan. Justru Pak Daniel ini Tuhan sayang. Tadi sudah ngomong Wahyu 3. Wahyu 2 atau yang kau kukasihi kau kutegur. Tuhan sayang banget, jadi beda dengan yang lain. Bikin dosa Tuhan biarin. Tuhan lebih sayang Pak Daniel daripada yang lain itu. Bahagia Pak Daniel ya. Jadi saya minta angkat tangan, minta urapan Roh Kudus, bekerja. Itu keberanian ada Pak. Amin Pak Daniel. Iya. Ya sedikit ya Bu ya, begini. Masalahnya kan lingkungan saya. Ya saya ini kan lingkungan hamba-hamba Tuhan. Ya mohon maaf, mereka tuh tadi saya katakan bukan membela diri ya. Fakta di lapangan, banyak hamba Tuhan yang mohon maaf tidak mengerti tentang ketika Allah sudah mengasihi terus kita melakukan sesuatu buat Allah. Jadi kan saya sudah katakan. Nah saya itu bukan takut ketika saya di mimbar, saya sedia kapan saja. Kan firman Tuhan katakan bersedialah di dalam senantiasa segala sesuatu.
Saat ini pun ketika saya harus berkhotbah, saya pasti akan keluar tersendiri karena ada Roh Kudus. Permasalahannya saya melihat teman-teman saya, Bu, mohon maaf ya, lihat lingkungan saya, itu membuat saya frustasi. Bukan saya takut berkhotbah, bukan. Saya sudah tegur mereka. Yeskiel katakan kalau melihat teman Yeskiel berdosa, 33 ayat 8. Iya, kita tegur mereka dan mereka tidak mau. Itu yang membuat saya marah gitu loh. Kok begini, seperti ini tidak adil, kenapa cuma saya yang ditegur? Maksud saya gitu loh, Bu. Kasih saya terhadap teman-teman saya yang banyak berbuat dosa. Oh, dalam doa. Iya, saya dalam doa dengan menangis. Saya bilang, aduh kok gimana sih gitu. Kira-kira begitu aja. Kalau Pak Daniel sudah tegur, Pak Daniel sudah tidak menanggung darahnya ya, sesuai Yeskiel. Jadi jangan sampai stres. Jangan sampai stres. Kita bangkit diri kita. Ya, cukup sudah ditegur, biar Pak Daniel sudah lakukan bagian Pak Daniel, Tuhan lakukan nanti bagian Tuhan untuk mereka. Ya, Pak Daniel semangat ya. Semangat ya. Maju lagi. Udah 5 tahun mengundurkan diri. Biasa. Pak Daniel juga pendeta. Nah, makanya semangat, kita kasih semangat. Karena saya mau kasih kesaksian, saya pernah menegur koordinator doa di Jakarta. Ibu ini cantik tapi mukanya pepaya Bangkok begini terus. Saya panggil dia Mami. Saya bilang, Mam, kenapa sih mukanya? Apa dia bilang? Itu kasihan tuh ibu ini, kasihan itu bapak ini. Hei, kita punya masalah aja kita kasih ke Tuhan. Mentang-mentang koordinator doa, ngapain mau tanggung mereka punya beban? Datang pada dia, masa saya mau ajar Mami, aku gituin. Jadi mukanya dia, Pak Daniel, kusut banget kayak pepaya Bangkok, tahu kan begini gitu kan, nggak ada cantik-cantiknya padahal ibu itu cantik. Dia menanggung beban padahal firman jelas katakan cuma datang pada Tuhan dia kasih kelegaan. Betul. Dia bilang begini lagi sama saya si Mami ini, masa sih? Saya bilang ya saya melihat saya nggak suka Mami saya kayak begitu, saya panggil dia Mami karena dia senior. Nah ini salah satu contoh. Dia terbeban dengan orang. Apalagi Pak Daniel melihat kelakuan orang sekitar, hamba-hamba Tuhan yang wow misalnya. Itu memang ada pengaruh. Tapi jangan kita terpengaruh terus kita sendiri jadi seperti itu Pak Daniel ya. Semangat, puji Tuhan. Amin, betul. Amin ya. Iya. Memang situasi kadang-kadang jadi mempengaruhi ya kita. Nah, jadi memang betul lagi kembali lagi fokus pada Kristus dan kita jangan sampai terbeban dengan itu. Kita kebanyakan gitu, terlalu baper. Jadi Bu Berta, saya di sini di gereja lokal saya, gembala ngomong seselfie. Kalau seselfie khotbah dia sebut nama-nama ini nggak suka, tapi yang biarin, yang penting Tuhan suka. Saya nggak peduli, Pak Daniel, saya nggak peduli. Tapi sudah almarhum yang satu lewat langsung. Haleluya. Memang itu tantangannya ya. Kalau yang Tuhan pakai itu dibenci orang. Betul. Pasti. Tuhan Yesus sendiri contohnya. Pasti. Pasti kita kan karena sudah tidak sejalan lagi. Sudah tidak sejalan. Dia beda, kita kemana, dia kemana gitu loh Pak Daniel. Terang dan gelap. Kepala di sini ngomong kalau saya yang khotbah si ini pasti nggak suka. Saya bilang nggak apa-apa, orang saya sampaikan firman. Berarti dia ketembak kalau nggak suka ya kan? Berarti betul. Semangat Pak Daniel, seru. Nggak menyenangkan hatinya. Memang dia ketembak. Itu dia. Jadi akhirnya ya. Nah, semangat ya Pak Daniel. Kan soal itu udah pernah juga Pak Gindo, shalom Pak Gindo. Oh iya, silakan. Pak Gindo. Halo, Pastor Silvi. Ya. Halo, Ibu Berta semuanya. Halo, Pak Gindo ya. Saya sedikit kesaksian ya. Oh iya. Nanti ada pertanyaan sedikit. Asik. Boleh. Kan, ini. boleh. 2003 bulan 3 saya married. 2003 bulan 5, hanya 2 bulan setelah married, istri saya sakit, mulai sakit-sakitan. Kurang lebih 3 tahun keluar masuk rumah sakit. Jadi hanya 2 bulan setelah kita married itu mulai sakit-sakitan sampai 2000, kurang lebih sekitar 2006, 2005, 2006 lah kurang lebih. Itu perawatan terus. Pindah rumah sakit, dari rumah sakit A, B, C, dari rumah sakit Karolus, dari rumah sakit Hermina, rumah sakit RSUD Bekay, RCM, banyak deh. Fatmawati, macam-macam rumah sakit. Ternyata diagnosanya
meningitis TB miliar, Oh, radang otak. oh, Iya, kayak si Olga ya. Olga ya. Iya, Olga. jadi saya gimana ya, sudah dalam kondisi tertekan seperti itu, baru merit, lalu saya udah habis-habisan. Sehari bisa 1 juta. Injeksin Sevir 1 gram untuk menenangkan dia punya rasa sakit yang teriak-teriak. Jadi dia 1 ampul, jadi dia itu untuk disuntikan, jadi setiap hari itu harus dikasih itu supaya dia ini ya, supaya dia tenang gitu, nggak berontak, nggak cabut-cabutin impus. Kasihan. Nah begitu, jadi, nah itu saking saya sudah nggak tahu lagi berkata-kata bagaimana. Nah terus saya juga sudah coba karena kerja pun nggak bisa kan, akhirnya saya tadinya kerja jadi nggak kerja, dia pun jadinya di perusahaan Samsung ya, di apa di PT ya. Nah jadi dia akhirnya pun nggak kerja lagi ya, karena dia tidak kerja lagi, habis kita dikeluarkan lah dia dari kerjaan. Jadi saya juga kebetulan kerja sama abang, karena nggak bisa harus ngerawat istri, sampai saya pernah cari pembantu karena sudah saking lamanya sakit itu. Saya cari pembantu ke Jawa supaya ada yang jagain ya. Saya akhirnya udah pusing, nggak tahu mau kerjakan apapun ya kan. Akhirnya saya ya sudah, akhirnya ngojek lah. Ngojek, dulu nggak ada Grab, dulu ngojek ya kan, tahun 2003 itu, 2003, 2004 sampai 2005, 2006 kurang lebih. Nah, perjuangan saya saking susahnya, udah habis nggak ada ngapa-ngapain. Jadi itu pun waktu pembantu yang saya dapatkan itu, saya hanya bisa membayarkan pembantu ini kurang lebih mendampingi, menjaga istri saya kurang lebih setahun. Itu pun saya masih punya sedikit sama dia, ya, yang belum saya selesaikan pada saat itu. Dan akhirnya memang tuntas ya. Tapi intinya waktu itu saya sudah banyak tekanan. Udah, kamu tinggalkan saja. Toh kamu kan sudah dinikahkan secara resmi dengan adat. Bayar lu adatnya, adat Batak. Kamu dibayar adatnya. Tinggalin saja. Apalagi saya minta tolong ke ipar saya waktu itu. Tolong dong jaga 1 hari saja. Saya lagi sakit. Kebetulan saya waktu itu di satu waktu saya juga lagi sakit. Saya punya sakit MAH dan itu kronis, ya kan? Sakit. Nah saya nggak bisa ngejaga. Jadi, tapi jawabannya apa? Jawaban ipar saya bilang, itu nggak bisa, itu urusan kamu, itu udah urusannya si Marmata, bukan urusannya Syagian. Nah, istri kan baru Syagian, saya si Marmata. Nggak ada urusan, itu sudah tanggungan kamu. Nah saya makin waduh, nggak ngerti lah. Tapi ya tetap saya bagaimana. Bahkan orang-orang terdekat kita, saya sendiri sudah nyuruh tinggalin. Nah itulah perjuangan saya itu, saking tertekannya saya. Dia kan sempat sampai lumpuh, tinggal tulang sama kulit, maaf kata, BAB udah di tempat tidur, segala macem, pakai pampers, lalu makan pun saya harus paksa. Saya harus buat buburnya pun harus di blender. Setelah itu saya juga harus ikannya supaya tidak ada mecinnya, saya kasih kunyit, saya kasih bawang putih, jahe sedikit ya kan, supaya ada rasanya. Itu daging duri-durinya saya pisahkan, saya blender juga itu, sama sayur saya rebus, nggak pakai apa-apa, cuma garam toh, nggak, karena memang dilarang kan, nggak usah pakai penyedap. Itu pun saya harus blender semua, jadi dia supaya cair, supaya tinggal masukin ke mulutnya. Nah ini susah, karena dia memorinya juga udah hilang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ngomong apa, kamu udah makan belum? Udah nggak sadar, dia ngomongnya udah ngaco-ngaco lagi dia. Waktu saya paksain masuk ke mulutnya 1 sendok, susah banget. Saya paksa buka mulutnya, masuklah itu makanan 1 sendok. Agak lega, saya masukin lagi. Karena saya punya prinsip, ada istilah orang Batak, aku nasi panganut do malum nisahid. Artinya waktu masih bisa laku makanan masuk ke dalam tubuh, kemungkinan besar masih ada kehidupan, masih ada kesembuhan. Kira-kira gitu ya. Karena saya udah hilang apalah semua, harapan pun apa gitu ya. Nah, waktu sudah masuk ke mulutnya 2-3 sendok, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Begitu saya udah agak lega, tenang, udah telan. Tahu nggak Bapak Ibu? Disemburkan ke muka saya. Disemburkan ke muka saya makanan itu semua. Aduh Tuhan, dalam hati saya, gimana? Jadi, aduh saya nangis di situ, Tuhan gimana ini? Tapi saya
janji firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, dan itu sudah komitmen saya waktu saya mengambil satu keputusan untuk married sama dia kan. Walaupun banyak keluarga dari pihak saya udah tinggalin pada saat itu ada satu kasus, tapi nanti kepanjangan. Nah, intinya begitu Bapak Ibu. Sampai habislah semua, kami ngontrak lah di Bekasi. Saya tadinya tinggal di Jakarta Timur, ya kan, pindahlah ke Bekasi. Di Bekasi ngontrak satu petak, itu pun ngutang. Nah, makan pun cuma 2.000-3.000 perak, ada duit 3.000 perak itu saya beli orek, tempe yang hancur itu. Tempe rontok ya kan. Nah, itu biar bisa makan kami dari pagi sampai sore berdua. Karena saya harus jaga dia. Nah, kami dapat satu gereja. Di gereja ini namanya gereja, ya saya nggak usah sebutkan label gereja ini. Saya gereja lah di lantai 3. Jadi saya selalu papa dia di situ. Puji Tuhan sudah mulai ada perubahan. Perubahan demi perubahan udah ada. Waktu itu pada saat itu yang lebih nyata perubahan itu setelah kami KKR ya. Tapi tetap saya harus masih papa dia, memorinya hilang, sempat buta, sempat lumpuh, ya kan. Nah, waktu itu saya bawa lah ke atas itu ke ibadah. Nah, saya bawa ibadah ke atas ke lantai 3 ke gereja kami itu. Gembalanya juga sudah mulai dekat, sudah mulai melihat apa kami permasalahan kami. Mereka juga mulai subsidi kami Bapak Ibu. Beras ya kan, dapat beras lah waktu itu 10 kilo. Puji Tuhan ya, cukup lah makan sebulan kami berdua doang ya kan. Kami berdua doang. Nah, itulah beli lauk lah. Kalau ada duit cuma 3.000 5.000, itulah saya beli lauk, beli orek itu. Beras kan udah ada. Nah, satu ketika di dalam satu ibadah, Bu Pastor Silvi, saya udah saking sesaknya ya kan. Kerja juga, nah apa namanya itu tadi nge-grab, kadang dapat, kadang enggak. Lucunya lagi, saya sudah susah, ada lagi yang lebih susah datang sama saya sampai ngejual anaknya, ya kan. Saya bawa barang-barangnya ipar saya untuk jualan keliling permen ya, bikin yang di samping itu kan, ya kayak sales lah gitu ya, masukin ke warung-warung. Saya ambil, dapatlah 20.000 30.000. Bapak ini ngeluh sama saya, aduh saya juga sudah nggak makan, anak saya 2, anak saya 1 ini saya mau kasih ke orang gini. Udah Bapak ikut sama-sama, saya ajak juga dia kan, dapat 20.000, saya bagi 2 sama kita. Padahal berapa lah duit 20.000 perak kan, saya bagi 2 sama dia. Udah, aduh Tuhan, susah-susahnya saya lebih susah lagi, tapi itu susah. Nah, satu ketika saking penatnya hati saya, ini saya mau bertanya ini. Di gereja ada hamba Tuhan lagi dia berkhotbah, terus dia berkhotbah, terus mengundang dalam bahasa roh. Bapak Ibu tahu ini pastor apakah ini bahasa roh ya? Waktu itu saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dari mulut saya ngoceh-ngoceh nggak jelas. Sampai saya mau tahan mulut saya untuk berhenti diam, tidak bisa. Sampai saya bilang, aduh, jangan-jangan orang di depan saya ini udah kena ludah dari mulut saya gitu ya kan? Saya sampai gimana nih, nggak bisa berhenti Bapak Ibu, nggak bisa berhenti. Aduh, gimana? Saya mau usahakan berhenti nggak bisa karena saya takut orang itu udah kena cipratan ludah saya kan. Singkat cerita Bapak Ibu sekalian, berhentilah. Di mulut saya itu ngoceh-ngoceh nggak jelas, ya kan? Saya bilang ngoceh-ngoceh nggak jelas. Ya nggak tahu, makanya saya mau tanya. Tapi begitu saya selesai, ada kayak setetes air embun, setetes air lah, itu dari ubun-ubun saya turun sampai ke ujung kaki, ujung jari saya. Di situ saya kayak nggak tahu gimana, hilang beban saya semua. Nggak tahu apa yang itu dia. Saya mau tanya. Begitu kesaksian saya dan pertanyaan saya, apakah itu bahasa roh? Iya. Iya, itu benar. Karena Tuhan tahu keadaan Bapak Gindo, ya, sangat membutuhkan pertolongan. Padahal saya mau tanya dari tadi itu, posisi yang tadi dari pertama, istri mulai sakit dan segala macam tantangan ada, posisi rohani Pak Gindo seperti apa waktu itu? Itu yang saya mau tahu. Posisi rohani saya tetap stabil, saya tetap andalkan Tuhan sepenuhnya. Hanya saja memang kesulitan ekonomi itu ya tadi yang saya bilang, Bu. Saya penting, makanya dapat 20.000 pun harus berbagi ke orang gitu loh. Ya, jadi Bapak Gindo ini masih percaya mujizat, makanya cari ibadah. Terus melayani istri dengan tulus. Nah, itu kan Tuhan tahu. Maka tanpa diminta akhirnya kepenuhan roh. Itu bahasa roh, Pak. Itu bahasa roh. Nggak dipelihara lagi ya? Nggak dipelihara lagi ya? Enggak. Saya kan pada saat itu akhirnya
langsung diajak pendetanya jadi kayak Elisanya dia. Udahlah kau, karena memang orang-orang pada ngelihat saya semua, banyak yang ngeliatin saya kan. Saya juga nggak tahu asli saya itu. ngeliatin. Cuman sayang kenapa pendeta itu nggak tuntun supaya dipelihara gitu, karena itu kan karunia yang Bapak dapat itu. Ngomong-ngomong, istri sekarang ada? Ada, puji Tuhan, tapi dia nggak bisa lagi. Ini jarak berapa ini dari sini nih? Jarak 2 meter udah nggak bisa ngelihat, cuman itu aja tinggal keluhannya. Kalau memori lama-lama tapi ini mujizat loh. Mujizat loh, benar nggak kekasih-kekasih Tuhan? Waktu kita merit, dia udah nggak lupa, udah nggak ingat. Kapan meritnya nggak tahu, story meritnya nggak tahu. Judulnya hidup. Yang penting judulnya hidup itu luar biasa loh, mujizat. Karena Bapak cari Tuhan, cari gereja, cari Tuhan lah melalui komunitas-komunitas itu, iya. Nah ini salah satu contoh. Nggak pernah bayangin zaman itu 2-3 ribu perak sampai Iya, kebayang. Iman Pak Gino ini luar biasa loh, luar, dan Tuhan kasih kesehatan. Puji Tuhan Pak Gindo. Ya, jadi kalau sudah pernah dapat, minta lagi. Tuhan, aku mau yang Tuhan pernah berikan. Lain loh Pak. Lain kalau ada itu. Lain. Amin. Terima kasih. Saya bisa ngomong karena saya sudah mengalami ya. Jadi luar biasa ya. Itu luar biasa. Kenapa saya bilang itu iya? Karena saya juga begitu. Waktu saya bertobat dan saya rebah waktu urapan dan itu keluar, sampai tergigit-gigit. Mau ditahan udah nggak bisa ya, terus aja. Bisa. Gitu. Saya nggak ditumpangin tangan. Itu hamba Tuhan dari mimbar nyanyi haleluya 12 kali, baru haleluya ketiga saya udah rebah. Dan saya keluar, gitu, nggak mau berhenti. Gitu. Jadi itu makanya waktu bertanya saya bilang itu benar. Jadi bukan diajar, bukan, itu KW, itu palsu. Ya, apalagi niru-niru gitu kan. Nah, nggak bisa, itu palsu. Tapi kalau ini Bapak bertanya itu bahasa roh, iya. Ya sayang, harusnya dipelihara sebetulnya. Nah, bisa minta kok itu, minta lagi sama Tuhan. Oke, semangat Pak Gindo ya. Salam buat istri. Itu kesaksian luar biasa. Jadi semangat. Ya dahsyat loh. Iya. Dan Siti jam 11 mata saya jadi terang lagi. Iyalah, karena asik ya lihat kuasa roh itu. Dan luar biasa. Iya. Dan semangat tetap Pak Gindo ya. Dan mungkin kalau saya mau kasih masukan, sekarang Bapak nanti fokus ke Tuhan aja. Memuliakan Tuhan sering. Nanti Tuhan kerjakan. Jadi betul aja dibilang carilah dahulu kerajaan Allah ya, dan kebenaran semuanya akan ditambahkan. Jadi kan Bapak lagi masih ada, udah percaya nanti itu urusan Tuhan lah. Tidak ada hal yang melayani di mana-mana, itu luar biasa. Apalagi lihat sudah melakukan firman, cuma punya 20. Aduh, terpaksa padahal kondisi lagi udah malah dibagi. Itu kan sudah betul-betul ada di dalam. Bersyukur. Ya. Jadi tinggal sudah fokus ke Tuhan, tidak usah terlalu mikir kita punya pribadi, egois kita sering gitu. Tapi nanti cara Tuhan, nanti Tuhan yang bekerja. Dan Tuhan luar biasa. Dahsyat. Nanti kesaksian lagi ya Pak, kalau sudah ada. Aduh, itu semangat ya kita. Iya, puji Tuhan. Terima kasih loh Pak Gindo. Pak Gindo dahsyat. Terima kasih, dahsyat. Aduh, Bu Mary sudah gelisah ini saya lihat dari tadi. Silakan Bu. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Ya, semua semangat. Kalau Roh Kudus bekerja ya begitu. Ya, begitu. Harus ada sesuatu yang kita dapat. Poin-poin surgawi itu harus masuk dalam roh kita, dalam diri kita, iya, dan bekerja. Nah, saya hanya nambahkan, sudah luar biasa tadi Ibu Sylvie sampaikan, Roh Kudus itu, ya, itu kan Parakletos ya, itu seorang penolong, ya, dia bukan hanya sekedar pengaruh, ya, tapi dia Allah. Ini kan Tritunggal, dia satu, dia ada kuasa dan luar biasa. Itu yang diberikan, ya, Tuhan impartasikan dalam kehidupan kita. Jadi kita ini bukan orang biasa. Saya mau beritahu. Orang luar biasa. Kita ini orang luar biasa. Ada satu roh, ada kuasa yang Tuhan sudah 2000 tahun lalu itu sudah impartasikan ke murid-murid. Iya, lihat apa yang mereka kerjakan. Mereka berbahasa roh, mereka bersaksi.
Petrus yang begitu 3.000 orang bertobat, belum lagi, aduh, pasti banyak. Jadi kita bukan orang biasa. Nah, Amin. saya mau beritahu, tapi juga kita harus waspada, ya. Jadi itu satu kuasa roh yang luar biasa itu Tuhan berikan bagi kita. Ayo di akhir zaman ini, ya. Ya, nanti di situ sedikit ya saya sampaikan peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena ada peranan Roh Kudus dalam dunia, dalam gereja-gereja Tuhan, juga dalam kehidupan orang percaya. Jadi sedikit aja pneumatologinya. Singkat aja ya. Ini pengajaran memang tentang Roh Kudus. Jadi itu yang ada harus menguasai kita. Para kletos ini sebagai penolong, satu kuasa yang Tuhan berikan sejak kita bertobat terima Yesus. Ini semua kita ayo, tidak hanya oh ya bertobat, tapi Tuhan saya minta rohmu yang berkuasa yang dahsyat itu ambil alih tubuh saya, roh saya, jiwa saya, pikiran saya. Nah, saya selalu bilang ya, dalam hati kita, batin, dalam hati itu ya ada perasaan, ada image, ada memori, ayo dikuasai semuanya. Sehingga kita bukan lagi kembali atau biasa-biasa, tapi menjadi orang yang sudah bagaimana? Luar biasa. Amin. Iya, katakan saya orang luar biasa. 2, Saya 3. orang luar biasa. Saya orang yang luar biasa. Ayo, Anak raja. makanya iya. Di sini saya hanya mau ingatkan bagi kita semua. Mantap Bu Noni, semangat. Ya, Ibu Noni itu semangat betul itu dia ya. Yang harus kita waspadai, jangan sampai kita memadamkan roh. Itu ya, dalam hidup kita. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Nanti saja dibaca. Ya, bagaimana itu tidak mengaktifkan, kita tidak taat. Ya, namanya Roh Kudus, Ya, kita harus hidup dalam ketaatan, kebenaran. Jangan lagi dalam dosa. Ya, jangan lagi menyimpang, kompromi sana sini, gak bisa. Roh Kudus bekerja, namanya kudus, ya. Jadi jangan sampai ya, kalau kita tidak taat, kita tidak sungguh karyakan, itu yang memadamkan. Nah, yang kedua itu jangan kita ya mendukakan. Ya, mendukakan Roh Kudus, Efesus 4 ayat 30. Ya, agak biasa aja. Jangan, ya. Itu satu yang luar biasa. Nah, itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Iya, hai Roh Kudus, aku butuh Engkau benar-benar. Nah, dengan Tuhan. Kemudian di situ juga kita harus sungguh-sungguh jangan mendukakan ya tadi, ya jangan menentang. Nah, kalau menentang ini biasanya orang yang nggak percaya. Ya, Farisi Saduki dulu memang menentang Tuhan Yesus ya, apalagi Roh Kudus ya. Nah, kita tidak ada di sini yang menentang ya, tapi 2 hal tadi itu ingat ya. Nah, sekarang caranya bagaimana supaya roh kita itu terus menyala-nyala. Saya selalu kalau dikasih kesempatan saya suka bilang yang pertama tuh bertobat sungguh-sungguh. Iya, bereskan dosa-dosa kita. Makanya di dalam Kolose 3 ayat 3 di situ katakan karena itu matikanlah ya dalam dirimu, Kolose 3 ayat 5, segala sesuatu yang duniawi. Bahkan terus selanjutnya di situ Paulus beberkan dosa-dosa orang Efesus yang masih ada. Nah, ya dosa bersihkan, bereskan semua yang tidak benar di hadapan Tuhan. Amin. Iya, bertobat sungguh-sungguh, bereskan, matikan segala sesuatu ya yang duniawi. Kemudian kita membuka hati kita. Roh Kudus berkaryalah dalam kehidupanku. Banyak sekali ya pekerjaan Roh Kudus, sedikit aja, enggak panjang-panjang. Ya ini penting ini ya. Peranan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Ya, dia membawa kita kepada Yesus, membawa ke pembaharuan, membawa kita untuk lahir baru, membawa kita dalam pertobatan. Jadi ayo Bapak Ibu, ya, mari kita karyakan itu dalam hidup kita, membebaskan kita dari dosa, membawa kita untuk memiliki, mengubah kita untuk memiliki karakter Yesus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Iya, kita yang dulu kasar-kasar, ya, Tuhan Yesus itu lemah lembut, pelit-pelit, Tuhan Yesus itu murah hati. Amin. Iya. Semua sudah berubah. Amin.
Amin. Amin. Ya. Masa Zoom Ya terus itu berubah ya. memiliki karakter Yesus ya. Roh Kudus membantu kita untuk bersaksi ya, membawa kita dalam kebenaran ya. Nah kayak gini kalau kita dikasih pengajaran Roh Kudus bekerja ya dan lagi mengingatkan kita semuanya. Nah, dan Roh Kudus juga menyembuhkan kita, banyak yang Roh Kudus yang luar biasa akan bekerja dalam hidup kita, berkarya. Amin Bapak Ibu. Iya, Amin. jadi itu dari saya yang saya tambahkan Yes. ya. Ayo semuanya jangan biasa-biasakan, apalagi dipadamkan ya. Jangan ya mendukakan ya Roh Kudus. Ayo mari kita, itu dia Tuhan itu ya. Itu gantinya Yesus yang diutus untuk menolong kehidupan kita. Sekali lagi, kita bukan orang-orang biasa. Katakan sekali lagi, saya bukan orang-orang biasa. Luar Saya biasa, bukan iya. orang-orang Iya, biasa. biar di sana kita dengar perang, ada yang ketakutan, tidak bisa tidur sampai stres. Ayo, ada Roh Kudus, ya. Aduh, masalah penyakit apapun, tidak, saya dengan Roh Kudus yang dahsyat akan bersama dengan saya. Masalahku belum selesai, tapi saya punya Roh Kudus yang dahsyat yang akan menolong, memberikan jalan keluar. Amin. Iya. Amin. Ya, Jadi dengan jangan iman. ya. Jadi itu saja yang saya mau tambahkan untuk Makasih. semua kita orang-orang luar biasa. Ya, Amen. Pastor Silvi, terima kasih. Ya, Makasih. ya luar biasa melayani kami. Amin, puji Tuhan. Itu aja tambahan dari saya. Banyak Amin. sih, tapi itu saja. Ya. Makanya tiap hari aktifkan ya Roh Kudus, jangan ditongkrongin. Aktifkan terus semangat. Bagaimana Pastor Selvi mau ngasih tambahan lagi atau mau kita dengar Pak Adrian? Lengkap. Lengkap. Lengkap, tambah lengkap. Puji Tuhan. Pak Adrian, silakan Pak Adrian. Baik, shalom, selamat malam Ibu Berta, Bapak Ibu. Saya izin menambahkan saja berkaitan dengan Pak Gindo ya, sama Ritan. Ya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, tadi sudah dikatakan bahwa oleh PS Sylvia bahwa itu merupakan sudah di zaman Raku ya. Jadi pesan saya sampaikan ya, segera laksanakan konsultasi ke hamba-hamba Tuhan yang sama, yang sefrekuensi dalam hal ini yang bahasa roh, karena iblis akan mengincar. Di mana mau dipakai Tuhan, bahasa roh itu berarti kan musuhnya iblis, setan. Jadi segera nanti, karena iblis akan mengacaukan itu supaya putuskan dia akan masuk melalui 15 buah daging, seperti yang tadi mungkin sudah sempat disampaikan oleh pendeta Mary di Kolose ya, Kolose 3 ayat 5. Sama halnya kalau kita dalam Galatia 5 ya. Tadi sudah disampaikan 16 sampai dengan 26. Nah, iblis akan mengincar itu, masuk di mana daging itu yang masih lemah untuk memutuskan pengurapan demikian ya, pengurapan supaya tidak dipakai Tuhan. Jadi segera laksanakan konsultasi ya, karena iblis tidak akan tinggal diam kalau dia melihat hal demikian. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya ya tadi sudah mengalami suatu proses ya yang luar biasa ya, dan yakin dan percaya bahwa tidak mungkin ya Tuhan meninggalkan anaknya sampai tergeletak, tidak mungkin sampai tidak bisa bangun ya. Segala sesuatu diizinkan, bagaimana diproses itu ada batas ukuran. Nah, sudah tidak mungkin di luar rencana dan rancangan Tuhan ya. Tadi sudah sempat disampaikan juga ya, salah satu ya sama Bu, kalau nggak salah tadi itu kalau kita buka dalam Matius ya, Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi sudah mengalami hal demikian berarti berfokus saja kepada Tuhan. Soal berkat, makan, minum, istri, kesembuhan istri itu hal mudah. Nah, Tuhan mau melihat ini ya, kita berproses. Tuhan melihat Pak Gindo ini berproses bagaimana. Tuhan melihat apa, masih taat nggak ya, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Kalau kita buka dalam Ayub lebih apa mungkin yang kita alami ya. Ayub dalam sehari bayangkan aja ya, anaknya meninggal, hewan-hewan ternak dombanya dicuri, diambil, sampai penjaganya itu Ayub ya. Ayub tentang apa yang Ayub beda dengan kita ya. Karena kenapa demikian, kita sudah sampaikan tadi, semua Tuhan sudah melihat ukuran-ukuran takaran. Tuhan mengizinkan si jahat, si iblis itu bagaimana, tapi tidak mungkin sampai tergeletak, mungkin sampai bangun ya, tidak bisa bangun ya. Itu sudah dalam takaran ukuran ya, rencana rancangan Tuhan ya. Tetaplah berfokus ya, cari yang frekuensi segera ya, biar nanti ini saya lihat bahwa maksud dan tujuan Tuhan pasti ada rencana mau pakai Pak Gindo untuk melayani John sebagai pelayan, sebagai alatnya untuk melayani. Demikian mungkin disampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Adrian.
sangat luar biasa tambahannya. Iya, gimana? Mau ada komentar lagi dari Pastor Sylvie? Enggak, itu benar. Makanya tadi waktu saya ngomong sama Pak Gindo kan saya bilang sayang nggak langsung diituin sama hamba-hamba Tuhan. Karena itu kejadiannya udah lama, bukan sekarang. Iya, iya ya, mesti cepat direspons. Harusnya, iya. Jadi itu dipelihara, dia berkembang ya. Iya. Tapi enggak ada kata terlambat. Iya. Karena sudah pernah dapat itu pasti akan bertumbuh. Iya. Tapi mesti ada yang bimbing. Bimbing. Makasih Pak Adrian. Iya, harus di follow up ya, di follow up. Ya, harus ya. Karena luar biasa, nggak semua orang dapat karunia itu. Ya, puji Tuhan. Dan pasti ada maksud Tuhan. Tuhan menunjukkan kemuliaannya, terutama dengan pergumulan yang ada ya. Wah, itu makin betul-betul kayak nyambung tuh nanti tuh. Benar-benar akhirnya, pokoknya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan nantinya tuh pasti. Jadi berkat. Ya, jadi berkat bagi banyak orang sesama. Ya, kalau masih ada, kalau tidak ada kita sudah mau tutup nih. Iya, sudah bilang. Ini udah setengah 12. Iya, kasihan. Sudah